Tim SAR masih mencari black box Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Pencarian korban longsor di Sumedang, Jawa Barat masih berlangsung. Jakarta perketat PSBB seiring diperketatnya aktivitas masyarakat Jawa dan Bali. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali di sore hari ini dengan informasi TNI Angkatan Laut menerjunkan Remotely Operated Underwater Vehicle, sebuah alat remote control yang dilengkapi dengan kamera. Tim gabungan penyelam TNI Angkatan Laut telah menemukan 2 spot yang diduga merupakan lokasi keberadaan black box pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain menerjunkan tim regu penyelam, TNI Angkatan Laut juga menurunkan sebuah alat untuk mencari black box di dasar laut. Alat canggih bernama Remotely Operated Underwater Vehicle akan diturunkan di titik koordinat untuk mencari keberadaan black box pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebelum dioperasikan, alat yang dilengkapi kamera underwater dan mampu bertahan di kedalaman air hingga 300 meter lebih itu terlebih dahulu diuji coba. Alat itu akan dikendalikan dari KRI Rigel menggunakan remote control. Hari ketiga pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim gabungan Basarnas TNI menerjunkan 11 KRI dan puluhan perahu kecil. Sebuah kapal crane jenis KM Mentawai juga disiagakan untuk mengevakuasi benda-benda berat jika nantinya ditemukan tim penyelam. TNI Angkatan Laut menemukan 2 spot yang diduga keberadaan black box pesawat. Untuk penyelam dari tim Taifib ada 14 orang, Kopaska 13 orang, kemudian di Selam Air 17 orang, Denjaka 13, dan kita juga nanti akan melibatkan 1 heli yang akan melaksanakan pengintaian dari atas. Kemungkinan ada spot-spot yang bisa dipantau dari udara. Proses pencarian diharapkan berjalan mulus dengan tidak adanya cuaca buruk dan petugas yang cedera. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono menyatakan pencarian black box Sriwijaya Air masih membutuhkan waktu karena tertimbun puing-puing pesawat. Selain itu, penyelaman di hari ketiga juga terkendala kondisi laut yang berombak. Hal ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut dari KRI Rigel. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan Panglima TNI, ya, memang areanya sudah ketemu areanya, tapi sekarang masih dalam pencarian, dan tentunya karena di bawah ini juga masih banyak puing-puingnya, ya kemungkinan masih tertimbun di situ. Sehingga dengan sabar mereka tetap melaksanakan pencarian. Ya, apalagi sekarang ini situasi laut tidak seperti kemarin, hari ini berombak, ya tentunya akan mempengaruhi visibility di bawah. Ya, ini juga akan menjadi kendala tentunya, namun dengan profesionalisme mereka, ya tadi saya tekankan mereka supaya tetap sabar, tetap mencari dengan kekuatan dan kemampuan yang profesionalisme yang mereka miliki. Ya saat ini KRI kita masih 14 KRI yang kita libatkan. Ya sebenarnya yang kemarin itu 8, tapi yang 6 kita ada tambahan unsur yang akan melaksanakan latihan di Natuna. Tapi latihan saya tunda, saya batalkan untuk bersama-sama melaksanakan operasi kemanusiaan pada kali ini. Sehingga nanti untuk latihannya kita tentukan setelah betul-betul kegiatan SAR ini selesai. Demikian untuk Sea Radar maupun pasukan penyelam, baik dari di Selam Air, dari Kopaska, dari Taifib maupun Denjaka, ya ini sejumlah kurang lebih 160, namun yang secara bergantian diatur setiap tempat yang lokasi penyelaman ini selalu ada 88 orang yang diatur secara bergantian. Ya mudah-mudahan dengan kita datangkan sekarang KRI Semarang dengan menggunakan ada portable chamber. Ini juga kayak bisa digunakan markas sehingga mereka dapat istirahat dan tentunya lebih dekat lagi untuk
melaksanakan istirahat dan untuk mungkin mereka akan untuk menghilangkan dehidrasi untuk masuk di chamber. Ya mudah-mudahan black box segera ditemukan dan puing-puing tetap kita angkut, tetap kita naikkan ke permukaan dan kita kumpulkan di sana. Dan tentunya semuanya ini mereka dikoordinasikan oleh Basarnas dan instansi terkait. Ya di sini juga masih banyak instansi lain baik dari Basarnas, KNKT bersama kita, juga dengan Polair, juga mungkin dari TNI AD, TNI AU yang bersama-sama kita untuk melaksanakan SAR ini. Ya mungkin demikian yang ditanyakan. Ya. Soal titik black box sendiri yang katanya sudah dikatakan menjadi 2 sektor, bisa dijelaskan Pak mungkin apakah benar di belakang kita ini? Lalu yang kedua soal kita menggunakan titik gimana? ROV. Oh ya, ROV. Ya, jadi sektornya ini tadi sudah tinggal 1, kita buat segitiga. Yang kemarin mungkin 2 sudah kita mampatkan dari hasil evaluasi tadi malam, dan dari hasil multibim telah dipetakan tinggal 1 segitiga di sini. Ya. Yang panjang lebarnya kurang lebih 140 kali 100 meter. Ya mudah-mudahan dengan semakin fokus ini kita, makanya penyelam semuanya fokus di sini. Ya terus apa tadi untuk ROV, karena masih banyak penyelam nggak mungkin diturunkan karena nanti kabelnya akan kena para penyelam. Sehingga harapannya nanti sore begitu mereka istirahat, ROV akan kita turunkan untuk melihat bawah air dengan 3 dimensi. Ya. Ya, yang lain? Ada lagi. Terima kasih. Penegasan berarti tadi kan kalau terbarunya 6 sektor ya Pak, berarti sekarang udah tinggal mengerucut tinggal 1 sektor. Iya, tinggal 1 sektor ya setelah tadi malam dievaluasi dan dari dilaksanakan scanning, kemudian dari titik-titik dihubungkan dan dari hasil hipap itu ya sudah kita petakan, ternyata tinggal 1 area yang 140 tadi 140 kali 100 tadi bentuk segitiga. 140 kali 100. Iya. Itu berarti kemungkinan akan terpusat di situ ya Pak, puing-puingnya sama iya, juga. Kemungkinan black box-nya berada di situ. Tapi kan tidak semudah itu. Dulu waktu pengalaman saya memimpin SAR Lion Air kan butuh waktu lama juga untuk itu karena masih banyak puing-puing di situ. Apalagi ini baru 2 hari dan puing-puing yang ditemukan juga masih sedikit, masih akan kita ambil terus karena di bawah masih banyak. Ya mudah-mudahan dengan puing-puing ini akan diambil terus, akan mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Ya mungkin masih dalam tumpukan itu. Terima kasih. Ya. Ya targetnya sampai ketemu, tapi nanti tentunya yang menentukan itu kan Basarnas. Kalau kita pengennya sampai ketemu, karena medannya ini kan jauh lebih mudah dibanding waktu Lion Air. Tapi semuanya tergantung Basarnas, karena sebagai koordinator ada Basarnas. Nah, kita harapannya dengan kondisi laut seperti ini, kemudian dari medan yang kedalamannya hanya sekitar 15-16 meter, ya mudah-mudahan bisa ditemukan. Karena yang waktu Lion Air kan udah di atas 30 itu. Ya ini hampir sama dengan Lion Air dulu. Ya. Sama, hanya kedalamannya yang beda. Ya. Untuk penggunaan kren Pak, akan ada ya itu untuk antisipasi kalau ada bongkahan pesawat yang besar seperti kemarin yang turbin itu kan kita nggak kuat itu ngangkat. Nah, harapannya dengan kita datangkan kapal yang punya kren itu bisa mudah terangkat. Satu aja. Ada KRI Cirebon dan KRI Mentawai. Ada kita datangkan kapal yang mempunyai kemampuan angkut sekitar 5 ton. 5 ton. Karena ngangkatnya juga berat itu kalau nggak dengan kren. Kalau yang punya solar apa aja Pak selain Rigel? Ini kapal-kapal kombatan ini, KRI Rem, kemudian KRI GNR, KRI Malayati yang punya, tapi kan nggak dihidupkan ya? Enggak. Ya dengan kedalaman segini tidak efektif kalau pakai solar. Saya cukup dengan pakai ROV lebih, karena kedalamannya hanya 15
15 sampai 16. Nanti kalau itu dipancarkan, kasihan penyelam itu bisa pecah telinganya. Berarti manual sama Iya. Oke. Terima kasih. Ya, udah lagi nggak? Ya. Apanya? Loh, sampai 24 jam. Iya, 24 jam. Untuk penyelam sampai jam 7. Ya kalau penyelam tentunya kan punya visibility, nggak bisa dia kalau malam kan gelap juga di bawah, ya mungkin sampai maghrib lah, ya selesai. Tapi kalau KRI ini tetap evaluasi, kemudian pengamanan tetap di wilayah ini supaya area yang sudah dipetakan ini jangan sampai ada kapal yang lewat, mungkin masang jaring lain dan sebagainya kita amankan supaya tidak terganggu karena sudah kita petakan tadi. Pak Yudo, satu lagi, kalau untuk penemuan jenazah hari ini soal gimana Pak? Apakah ada lagi? Jenazah tidak ditemukan karena sudah potongan-potongan aja, potongan itu. Silakan dibuka. Enggak. Kalau sini. Sama seperti dulu waktu Lion Air kan sudah nempel. Makanya nanti kita serahkan tim DVI dari Polri, nanti silakan biar ini ada Pakaian, kemudian ada puing-puing, baju, ada tas. Ya, saya kira itu tetap saya juga mengharap kerjasama yang baik dengan para rekan-rekan media. Ya seperti dulu waktu SAR Lion Air, ya kita bersama-sama ya dari sisi media memberitakan hal yang nyata seperti yang kita. Hari ketiga jatuhnya pesawat, sejumlah bagian tubuh yang diduga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus ditemukan petugas. Selain bagian tubuh, petugas juga menemukan barang-barang yang diduga milik korban serta sejumlah serpihan pesawat. Di titik koordinat pencarian tepat di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, tim penyelamat gabungan dari TNI Angkatan Laut kembali menemukan beberapa serpihan badan pesawat. Serpihan-serpihan tersebut diselimuti bagian tubuh manusia yang diduga adalah korban jatuhnya pesawat. Di lokasi yang sama, yakni di kedalaman laut lebih dari 25 meter, tim penyelam juga mendapati beberapa potong baju yang diduga milik penumpang. Penemuan ini kemudian dibawa ke kapal induk untuk selanjutnya dievakuasi ke posko Basarnas di JICT 2. Sebelumnya, pada pagi tadi, tim penyelam gabungan dari Baharka Mabes Polri kembali mengevakuasi beberapa bagian tubuh dari jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dari temuan ini diketahui jenazah diduga orang dewasa dan anak-anak. Selain ditemukan bagian tubuh, petugas juga menemukan sejumlah pakaian yang masih utuh di sekitar lokasi. Sementara itu, di dermaga Pulau Lanjang, Kepulauan Seribu, petugas gabungan menemukan bagian tubuh manusia yang terdampar. Petugas langsung mengevakuasi temuan dan dibawa menuju ke kapal SAR Wisnu milik Basarnas sebelum selanjutnya dibawa ke posko utama JICT Tanjung Priok. Minggu malam kemarin, tim penyelam gabungan menemukan 15 serpihan pesawat dan 5 helai pakaian yang diduga milik korban. Barang-barang ini diturunkan dari KRI Ciptadi di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini adalah temuan ke-6 sejak pencarian yang dimulai pada Minggu pukul 9 pagi hingga jam 7 malam. Tim DVI dan KNKT terus mengidentifikasi temuan-temuan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Basarnas mengenai pencarian korban di tragedi SJ182. Tim gabungan. Untuk informasi selanjutnya lebih detail kita akan bergabung bersama dengan Ardiansyah di perairan Kepulauan Seribu. Ardiansyah, spesifik saya akan bertanya kepada Anda mengenai pencarian black box yang
radius pencariannya sudah dipersempit dan lokasinya sudah terdeteksi. Bagaimana informasi terbaru? Ardiansyah. Kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Ardiansyah, namun yang pasti kami akan memperbarui informasi mengenai upaya pencarian terhadap korban dan serpian pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Kami akan kembali dengan informasi tim penyelam gabungan kembali mengevakuasi sejumlah bagian jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tetaplah di Aini Sore.